Pada pagi ini kita akan bahas sesuai yang Anda lihat di portal adalah tentang statistik ya. Regresi linear. Pertemuan ke-11 ya. Jadi hari ini kita membahas tentang regresi linear ya judulnya. Regresi linear ini bagian dari statistik inferensial. Ya ingat sebelum UTS kita membahas statistik deskriptif. Kemudian pada materi setelah UTS kita membahas statistik inferensial ya. Di minggu-minggu sebelumnya statistik inferensial itu yang kita bahas adalah tentang terutama yang minggu lalu ya, tentang bagaimana menguji hipotesis dengan berbagai metode. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang namanya regresi linear. Nah, regresi linear ini apa? Kata utamanya adalah regresi, ditambah dengan kata-kata linear. Jadi regresi linear ini metode statistik ya, yang fungsinya untuk menguji sejauh mana hubungan antar variabel ya, antara dua atau beberapa variabel. Jadi salah satu variabelnya nanti disebut variabel penyebab, yang satu lagi variabel akibatnya. Itu biasanya kita menyebutnya dengan variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kita mau lihat hubungan antar nilai-nilai yang ada pada variabel tersebut. Jadi nilainya sudah ada, kita mau lihat hubungan antar nilai-nilai itu seperti apa. Nah, hasil dari kita mempelajari hubungan antar nilai-nilai pada variabel itu menghasilkan sebuah rumus. Yang rumusnya disebut dengan rumus persamaan linear. Nah, seperti ini nanti rumus dasarnya. Jadi ini X, ini variabel independen, Y variabel dependen. Nah, hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ini nanti ditentukan oleh nilai-nilai B ini. Jadi nanti ada namanya nilai slope ya. Kalau di matematik biasa ini disebut dengan nilai gradien yang menentukan faktor kemiringan. Karena persamaan ini persamaan garis lurus. Nah, seperti ini, persamaan garis lurus. Kemiringan ya. Atau disebut juga tadi dengan slope ya. Kemiringan itu kalau semakin besar nilai X-nya, semakin turun, ini kemiringannya nilainya minus. Tapi nanti ada kemiringan yang seperti ini, naik ya. Jadi semakin besar nilai X, semakin naik itu nanti nilai kemiringannya plus. Nah ini B1 ya, B1, atau nanti disebut juga dengan M ya. Atau ada juga yang menyebutnya dengan A ya, macam-macam istilahnya, tapi itu maksudnya faktor kemiringan atau koefisien kemiringannya. Slope koefisien. Nah, satu lagi nanti ada satu faktor lagi yang disebut dengan faktor intersect. Ini biasanya disebut dengan nilai konstanta. Yaitu sebuah nilai yang menyatakan ya kalau ini nanti bersentuhan dengan titik ini, langsung ke titik Y-nya ya, ke garis Y-nya. Nah, di sini berapa? Perpotongannya di sini berapa? Nah, perpotongan itu yang disebut dengan intercept ya, perpotongan. Nilai interceptnya berapa? Sehingga ada dua nilai penting pada persamaan linear untuk regresi linear ini, yaitu nilai slope dengan nilai intercept. Oke, regresi linear sendiri ada dua jenis ya, ada dua jenis. Nah, ada kasus di mana terdapat lebih dari satu variabel independennya. Kalau ini kan hanya X X1 gitu ya. Kalau X-nya 1 disebut regresi linear tunggal. Nah, ada kasus yang minggu depan itu akan kita bahas, ada regresi yang X-nya lebih dari 1. Itu namanya multiple ya, atau disebut juga regresi linear jamak kalau di bahasa Indonesia kan. Regresi linear yang variabel independennya lebih dari 1. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas pertama kali regresi linear tunggal dulu yang kita bahas. Nah, rumus untuk mencari berapa nilai slope-nya, nah itu bisa kita hitung secara matematik ya, seperti ini.
Jadi nilai slope itu merupakan ya sigma dari nilai X dikurang X rata-rata dikali nilai Y dikurang Y rata-rata. Itu nilai slope-nya. Dibagi nanti dengan ini ya, dibagi dengan nilai X dikurang dengan nilai X rata-rata dipangkatkan, disigmakan. Nah, itu menghasilkan nilai slope tadi ya, nilai slope. Kalau nilai slope-nya sudah dapat, maka kita bisa menghitung nilai B-nya. Nilai B-nya yaitu nilai Y rata-rata dikurang nilai A ini yang sudah ditemukan dengan nilai X rata-ratanya. Itu cara menghitung nilai intersect. Jadi secara matematik itu ada rumusnya ya, rumus umum gitu untuk menghitung nilai slope dan nilai intersect tadi. Nah, regresi linier kalau digambarkan secara grafis seperti ini. Jadi ini titik-titik ini data yang diketahui, ya, data yang diketahui, digambarkan ini X-nya, ini Y-nya. Jadi hubungan antara X dan Y digambarkan dalam bentuk titik-titik dari data yang sudah ada ya. Nah, dari data yang sudah ada ini kita diminta menggambarkan polanya ya dalam bentuk regresi linier atau persamaan linier tadi. Nah, ini contohnya digambarkan seperti ini. Jadi kalau gambarnya titik-titik seperti ini, nah ini contoh hasil regresi liniernya seperti ini. Sehingga kalau sudah ditemukan ini gambar garis lurus ini ya, persamaan matematiknya sudah ditemukan, kita bisa menghitung untuk nilai-nilai yang tidak diketahui. Misalkan ini kan ada nilai 10 kan nggak ada ini ininya ya, relasinya nggak ada dengan nilai Y ya. Ini juga kalau nilai X. Nah, jadi ada atau mungkin nilai yang ke depan. Misalkan nilainya kalau ini sampai 16, kalau 20 nanti berapa itu nilainya kalau 20? Misalkan seperti itu. Nah. Itu regresi kalau digambarkan pakai grafis. Nah, bisa juga digambarkan kalau data kita dalam bentuk table. Ya. Misalkan kita punya table seperti ini ya. Ini ada nama mahasiswanya. Ini jam dia belajar ya, hours studied ya, jam mahasiswa belajar ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 6,5 jam dan selanjutnya. Nah, ini nilainya atau kompetensi yang dicapainya ya. Katakanlah ini nilainya ya. Jadi kalau dia belajar 6 jam nilainya 53. Kalau dia belajar 7 jam nilainya 60. Belajar 8 jam nilainya 79 dan seterusnya gitu. Nah, nanti di ujung sini kita bisa menjawab pertanyaan. Kalau ada student yang belajarnya cuma 4 jam, nah ini berapa nilai? Itu namanya nilai prediksi. Jadi regresi linier ini memang digunakan untuk memprediksi. Nah, untuk memprediksi ke depan ya, untuk memprediksi hasil dari peristiwa ke depan ya, atau ke nilai-nilai yang tidak ada di dalam data kita. Nah, ini kan data kita ya, ini data yang sudah kita punyai. Nanti kita bisa memprediksi kalau ada data X-nya yang tidak diketahui. Yang kita ingin ketahui nilai dependennya ya, atau nilai Y-nya kalau di dalam grafik atau di persamaan ini tadi ya, nilai Y-nya. Itulah regresi linier yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai ke depan. Nah, kemampuan model statistik di dalam memprediksi masa depan seperti ini ya, dengan diketahuinya sekumpulan data, kemudian bisa digunakan untuk memprediksi terhadap data yang belum ada atau yang tidak ada, ini juga digunakan pada model machine learning. Jadi dasar-dasar dari model machine learning di dalam memprediksi untuk algoritma regresi adalah dengan perhitungan seperti ini tadi. Nah, perhitungan ini kalau kita buatkan dalam program tentu menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena kita buat dalam program. Nah, di Python untuk perhitungan regresi ini sudah ada library atau fungsi ya, yang dalam bentuk metode yang kita bisa langsung gunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam program ya, regresi dalam bentuk program. Nah, kita menggunakan program Python ya. Kemudian nanti ya data yang kita gunakan adalah ini contohnya data usia mobil dengan ini ya. Jadi yang X-nya nanti kita ambil X-nya ini usia mobil. Yang ininya yang Y-nya variabel dependennya nanti kecepatan mobil itu saat lewat tol. Jadi
Misalkan kita ketahui usia mobilnya ini contohnya 5 tahun ya. Pada saat lewat tol kecepatannya 99. Ya. Ada ini katakanlah ini kilometer ya, kilometer per jam, jam juga ya. Kemudian ini usianya 7 tahun, kecepatannya 86. Jadi hubungannya seperti itu ya, yang di dalam bentuk array ini ya. Usianya 8, kecepatannya 87. Usianya 7, kecepatannya 88. Kalau 2, kecepatannya 111. Kalau 17, kecepatannya 86. Nah, ini bisa juga jadi ada yang 2 yang lain, tapi kecepatannya 103, misalkan begitu. Dan selanjutnya ini datanya. Jadi data X dan data Y ini ada 13. Ada 13 buah mobil yang diamati antara umur mobilnya dengan kecepatannya saat melewati pintu tol. Nah, dari sini kita mau tanya gimana kalau umur mobilnya 5 tahun. Oh, ini 5 ada ya. Kalau yang nggak ada pasti. Gimana kalau umur mobilnya misalkan 10 tahun? Karena di sini kan nggak ada 10. Atau gimana kalau umur mobilnya 20 tahun? Nah, berapa kecepatannya? Nah, dari situlah nanti kita bisa gunakan ilmu regresi linear ini atau metode regresi linear ini. Oke, ini misalkan dengan Python untuk supaya kita bisa gambarkan nanti ya. Kita pertama dengan gambar dulu, maka kita pakai Plotly. Kita import dulu matplotlib, kita beri namanya PLT. Nah, ini datanya kita masukkan seperti ini. Masukkan data X dalam bentuk list ya. Atau kalau di pemrograman biasa kita nyebutnya seperti ini, array ya. Kalau di Python ini namanya list. Ini Y, ini dalam bentuk list Y-nya. Nah, kemudian kita gambarkan. Ini kalau kita gambarkan dengan scatter, X dengan Y, dengan visualisasi scatter, X dengan Y. Nah, kita lihat gimana bentuk. Nah, bentuk gambarnya seperti ini. Seperti ini tadi ya, seperti ini. Nah, data ini kalau kita masukkan ke rumus ini tadi. Nah, ke rumus ini tadi ya. Nilai slope dengan nilai intercept-nya bisa dihitung. Ya, bisa dihitung, menghitungnya, ini langkah-langkah menghitungnya. Pertama, kita ya selain menggunakan untuk kebutuhan menggambar, kita masih panggil nanti modul matplotlib, tapi di sini ada modul baru yang kita panggil yaitu modul sci-fi ya, modul sci-fi ya, baca dengan sci-fi ya. Kita ambil yang untuk statistiknya. Kita import yang modul statistiknya. Ini kita jalankan. Ini dia sekedar menyimpan data ini ke variabel. Jadi hasilnya memang nggak ada. Nah, ini data nilai tadi ini kita jalankan. Ini juga hanya menyimpan data ke variabel ya. Jadi kalau mau kita lihat nilainya ya, ini kalau mau kita lihatnya tekan aja X ya. X di run. Nah, ini nilainya 5787 ini ya. Kalau kita mau melihat nilai Y, kita tekan aja Y di run. Nah, ini berarti artinya apa? Sudah masuk nilai X ini udah masuk ke nilai sekumpulan nilai ini udah masuk ke variabel X. Sekumpulan nilai ini sudah masuk ke variabel Y. Nah, barulah ini dia program untuk menghitung regresi linearnya. Jadi dengan menggunakan modul stars, kita panggil metode namanya lin regress. Cukup kita jalankan aja. Begitu kita jalankan langsung nilai slope dengan nilai intercept-nya udah ketahuan. Ini kalau kita cetak ya. Kita cetak. Nah, ini nilai slope-nya min 1,7. Kenapa min? Karena ini nanti kalau min pasti nanti turun. Nilai apa? Persamaan regresinya garis lurusnya nanti kita lihat pasti min pasti semakin turun ya. Sedangkan nilai mana tadi? Nilai intercept-nya adalah 103. Nah, coba kita gambarkan nilai tersebut. Gimana kalau kita mau gambarkan nilai sebuah ini? Ya, ini gambarnya lepas ya. Nah, kalau mau kita gambarkan ini ya, mestinya di sini tadi bisa kita gambarkan lah. Nah, setelah kita dapatkan, oh ini Anda minta mencetak nilai C dan V. Nah, di bawahnya ini kita gambarkan. Kita gambarkan hasilnya ya. Ini hasilnya tadi dengan
Digambarkan ya di atas ya. Oke. Ini kita buat dulu sebuah fungsi namanya myfunc. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi ini titik-titik ini kalau dengan slope ya, nilai slope ya, nilai kemiringannya min 1,7, nilai interceptnya 100,3, kalau digambarkan seperti ini. Seperti ini gambarnya. Nah, dengan gambar ini kita bisa menerka. Nah, ini ya, sini dia. Kita bisa menerka ya. Kalau 20 umur mobilnya, berapa kecepatannya? Nah, ini seperti ini. Jadi ekspredisi, ini ekspredisi. X-nya kita isi 20, kita pakai myfunc yang ini dibuat ini. Buat sini tadi nama fungsinya myfunc. Kemudian nah kita hitung dengan nilai y-prediksinya berapa. Y-prediksinya. Ini kalau dijalankan ya. Kalau kita jalankan ya ini ya. Ini, ini kita masukkan 20,0 lah. Kayak koma ya. Bentar ya, ini katanya, nah ini nanti ada trouble ya. Ini ada trouble kalau dijalankan ya, Y-nya kita langsung masukkan ke sini, ke X ya. Kita minta hitung dengan nilai slope sekian, dengan nilai X sekian. Nah, ini berapa nilai ininya ya sebenarnya ini kalau kita mau langsung, nah ini ya, kita boleh nggak pakai fungsi yang di atas. Tapi langsung kita ambil ini, nilai slope-nya kan udah diketahui dengan nilai intercept ya. Ini kita ambil, ya. Nah, kita di sini pakai ini aja. Nah, pakai langsung ini, X-nya kita ambil X prediction. Kita ambil X prediction, ini jadi X di sini. Jadi ini sama dengan slope, ya, kemiringan ya, dikali X pred ditambah nilai intercept. Nanti ketemu nilai Y pred-nya. Nah, di sini dapat 68, atau kalau kita cetak, nah, kita cetak. Jadi kalau usia mobilnya 20 tahun ya, diprediksi dengan regresi linear di atas kecepatannya akan 68. Jadi kalau di sini umurnya 16 ya, kalau umurnya 20, nah, dianggap nanti diprediksi kecepatannya sekitar di sini ya. Nah, sekitar di sini dia 68. Oke. Itu kegunaan regresi linear ya, bisa digunakan untuk memprediksi. Oke, jadi nanti tugas Anda ya, karena ini nanti rekamannya akan direkam nggak? Oh ya, direkam ya. Nanti Anda ikuti nih, karena di modulnya ada sedikit yang harus Anda perbaiki ya. Anda perbaiki. Nah, ini untuk mengujinya ya, Anda perbaiki nanti dengan cara seperti ini. Nah, pakai ini nanti untuk memprediksinya. Karena kan intinya adalah menemukan nilai slope dan nilai intercept menggunakan fungsi ini, nah, fungsi atau metode namanya ya, metode linear regress ya, linear regress pada modul stats gitu. Oke, nah nanti kalau secara lengkap ini program lengkapnya seperti ini. Lengkapnya yang semua langkah-langkah tadi kalau disatukan seperti ini. Sama ya. Nah, di atas ini kita bisa cetak dulu berapa nilai slope, berapa nilai intercept, kemudian kita bisa uji kalau kita ingin memprediksi nilai X tertentu ya, dengan X prediction tertentu, contohnya di sini dengan nilai 2. Oke, itu regresi linear pada Python ya, menggunakan modul SciPy. Oke, itu tadi latihan Anda yang pertama. Ini Anda cetak nilai. Kalau ini mencetak nilai slope, ini kan selain slope kan
dengan intercept ini kan ada nilai R, nilai B, nilai standar error. Anda cetak nanti di sini. Gimana perintah? Yang kedua tadi mencobakan ini tadi. Nah, ternyata kan harus diubah sedikit ya, slop apanya tadi, rumus programnya ya, untuk supaya nilai prediksi untuk umur mobil 20 ketahuan. Nah, berdasarkan itu Anda kerjakan ini latihan. Katakanlah ini latihan 2 atau jadi latihan 3 ya. Datanya ini, nilai X-nya ini, nilai Y-nya ini. Ini adalah kaitan antara umur dengan tekanan darah. Jadi didapatkan data di satu masyarakat ya. Kalau umurnya 39, tekanan darahnya 144, 47 tekanan darahnya 220. Kalau umurnya 45, tekanan darahnya 138, dan selanjutnya juga ada umur ada ya, umur 21, tekanan darahnya 120, dan selanjutnya. Nah, dari data ini Anda masukkan ke program untuk ya mendapatkan gambar grafis seperti ini. Hubungan antara umur dengan tekanan darah. Gimana gambar skaternya dan bagaimana gambar ininya. Gambar regresi, gambar garis lurusnya. Itu nomor 1. Nomor 2, coba Anda prediksi kalau ada seorang umurnya 52, berapa kira-kira tekanan darah? Berarti kan ini kan diprediksi berdasarkan data ini dengan menggunakan rumus regresi di atas. Oke, itu tugas Anda. Pembahasan regresi linear. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Kalau Anda ingin belajar lebih jauh tentang masalah materi kita hari ini, silakan, ini ada klik ya. Saya berikan beberapa materi yang berkaitan yang bisa Anda gunakan untuk belajar lebih jauh tentang regresi linear. Jadi ini sebenarnya regresi linear tunggal. Apa tunggal? Karena nilai X-nya 1. Kalau minggu depan kita akan belajar nilai yang X-nya lebih dari 1, namanya regresi linear. Oke, itu untuk hari ini. Ada pertanyaan?